Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Saya akan lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana kitab ini merupakan syarah daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Kali ini kita sudah sampai kepada mutiara ke-10 dari matanya Al-Hikam. Kalau di halaman kitab Iqadul Imam itu sudah sampai ke halaman 44. Maka itu saya baca langsung, mohon disimak dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-amalu maka adapun amal zahir atau ibadah-ibadah zahir itu suwarun qaimatun, ibaratnya seperti gambaran-gambaran yang berdiri tegak. Jadi ibadah zahir itu yang berupa sholat, ya, mulai dari gerakan takbir sampai salam, itu adalah merupakan amal ibadah yang merupakan gambaran-gambaran tegak, gambaran-gambaran nyata maksudnya itu. Wa arwahuha maka adapun ruh daripada ibadah-ibadah zahir itu wujudu sirril ikhlasi, adanya rahasia keikhlasan fiha, di dalam amal ibadah zahir tadi. Artinya apa? Artinya bahwa tidaklah cukup orang itu beribadah secara zahir, masih perlu disempurnakan sehingga ibadah kita itu betul-betul diterima oleh Allah. Maka perlu dikasih ruh. Lah, ruhnya ibadah zahir itu tidak ada lain adalah keikhlasan yang ada pada setiap ibadah-ibadah zahir. Terus apa yang disebut dengan amal itu sendiri? Al-a'malu maka adapun amal-amal. Guna di sini itu ibaratun, sebuah ungkapan. Anil harokatil jasmaniyati, dari gerakan atau aktivitas yang bersifat jasmani atau badani. Awil kolbiyati, atau gerakan ya yang bersifat kolbiyah atau batiniah. Itu namanya amal. Makanya ada, sering kita dengar ada amal zahir dan amal batin. Ya tentu kalau yang namanya amal zahir itu adalah semua gerakan-gerakan yang ditimbulkan oleh badan. Sedangkan amal batin itu adalah semua gerakan-gerakan yang muncul atau bersumber dari hati. Sehingga kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa dipisahkan. Waswaru maka adapun lafadz suwar ini masih memerinci matannya, ya, matan kalimat al-a'mal suwarun. Tadi sudah didefinisikan dengan a'mal itu apa, dan sekarang suwarun, gambaran-gambaran. Wasuwaru maka adapun lafadz suwar itu jam'u suratin, jamak daripada lafadz surah. Jadi jamaknya lafadz suwarun itu, ya, lafadz suratun jamaknya itu adalah suwar. Maknanya adalah gambar atau tampilan atau foto kalau bahasa sekarang. Kalau dalam definisi di dalam kitab ini apa yang dimaksudkan? Yaitu bahwa adapun suwar itu ma sesuatu yatasyakhasu, yang menjadikan sosok apa ma, menjadikan terbentuk, terkonfigurasi apa ma, terkonfigurasi fil dhihni, di dalam hati, minal kaifiyati, dari beberapa cara atau yang bersumber dari beberapa cara-cara. Orang berpikir tentang sesuatu, nah, yang ada di dalam hati, membentukkan pikiran orang yang ada di dalam hati itu, atau renungan seseorang, ya, yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu. Itu sesuatu itu yang tergambar, yang ada di dalam hati, itu namanya suwar. Waruhu maka adapun ruh, sekarang ruh. Jadi sudah ada gambaran, atau dalam kata lain itu adalah bentuk sesuatu yang terlihat mata. Ya, tentu tidak cukup, ya.
Orang itu hanya ibadah dari sisi penampilannya saja, dari sisi sesuatu yang bisa dilihat mata. Maka perlu ada ruh. Ya, perlu diberi ruh biar hidup. Biar tidak disebut ibadah yang kosong. Maka perlu diberi ruh. Lah, ruh itu sendiri itu apa? Waruhu, maka adapun ruh. Ruh kalau dalam pengertian bahasa itu bisa diartikan angin. Angin kan sifatnya tidak bisa terlihat oleh mata. Waruh, adapun ruh itu asyiru, rahasia, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak terlihat. Al-muwadda'u, yang diletakkan fil hayawanati, di dalam kehidupan atau di dalam makhluk hidup, pada makhluk hidup. Sehingga disebut makhluk hidup itu disebut makhluk, ya, manusia juga disebut manusia karena ada unsur ruhnya tadi. Kalau manusia tidak ada ruhnya, maka berubah namanya bukan lagi manusia tapi disebut mayit. Ibadah juga begitu. Kalau hanya ibadah doang, hanya tampilan casingnya saja ibadahnya, tanpa diberi ruh, maka ya seperti mayit yang berjalan begitu. Karena yang menentukan ya diterima dan tidaknya keberhasilan kualitas ibadah itu juga ditentukan oleh ruh. Nah, ruh ibadah itu tidak lain adalah sebuah keikhlasan. Wa adapun ruh itu sendiri huna di sini itu ibaratun, sebuah ungkapan amma, tentang sesuatu yaqau, yang terjadi atau muncul bi sebab ma apa al kamalu, kesempurnaan, al mu'tabaru, yang bisa dianggap. Akhirnya sesuatu itu bisa dimengerti, bisa mempunyai makna, bisa dianggap fil a'mali, di dalam amal-amal ibadah. Itu yang disebut dengan ruh. Jadi ruh di sini itu sebuah ungkapan tentang sesuatu yang menjadikan sempurna. Ya, tentang sesuatu yang menjadikan sempurnanya sesuatu itu, sehingga sesuatu itu bisa bermakna di dalam amal ibadahnya zahir. Kalau tanpa ada ruh pada ibadah zahir, maka tentu tidak ada artinya apa-apa. Maka itu ruhnya ibadah zahir itu, ruhnya tidak ada lain adalah keikhlasan. Wal ikhlasu, maka adapun ikhlas itu ifradul qalbi, menyendirikan hati, mengosongkan hati li ibadati rabbi, hanya ibadah kepada Tuhan atau Allah. Wasiruhu, maka adapun rahasianya, halusnya ikhlas, wasiruhu ya, itu lubbuhu, menjadi intinya ikhlas. Jadi masih ada di tingkatan yang paling dalam lagi, yaitu ada yang disebut dengan yaitu rahasianya ikhlas, yang menjadi intinya ikhlas. Wa adapun lubbul ikhlas, adapun intisari ikhlas itu asyidqu, sebuah kejujuran, kesungguhan, al-mu'abbaru, yang akan memberikan makna, akan bisa diungkapkan, akan menjadikan makna anhu dari al bitabari, dengan cara melepaskan minal hauli, dari daya wal kuwati, dan dari kekuatan. Jadi ada sesuatu yang di atas ikhlas, ibadah yang di atas ikhlas itu ada. Itu yang disebut dengan saripatinya ikhlas. Saripatinya ikhlas itu adalah yaitu asyidqul mu'abbaru anhu bitabaru, sebuah kesungguhan yang mana kesungguhan itu akan diungkapkan dalam bentuk ada melepaskan diri, melepaskan minal hauli, dari daya wal kuwati, dan kekuatan. Artinya begini, pada tingkatan orang ikhlas itu artinya bahwa ibadah seseorang itu hanya ditujukan kepada Allah. Ibadah sholatnya hanya karena Allah, sedekahnya hanya karena Allah, ngajinya melalui YouTube ini juga hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya, itu bagi orang yang pada tingkatan di atas ada yang namanya yaitu lubbul ikhlas. Apa itu lubbul ikhlas? Itu adalah saripatinya ikhlas.
Saripatinya ikhlas itu adalah sebuah kejujuran, kesungguhan yang diungkapkan oleh seseorang dengan melepaskan bahwa semua ibadah yang dia lakukan, yang disuguhkan, yang diperuntukkan kepada Allah itu sesungguhnya bukan daya dia. Pengakuan, menyadari bahwa daya dan kekuatan sesungguhnya untuk ibadah itu sesungguhnya bukan berasal dari dia. Melepaskan dari itu. Sebab boleh jadi ada orang itu ibadahnya memang betul mas karena Allah, sholatnya karena Allah, sedekahnya karena Allah, hajinya karena Allah, tetapi masih belum melepaskan bahwa sesungguhnya ibadah, kekuatan bisa melaksanakan sholat, kekuatan bisa bersedekah itu kadang-kadang masih belum dilepaskan juga. Ya, masih merasa itu adalah hasil usaha saya. Pada orang yang sudah pada tingkatan yaitu mempunyai saripati ya daripada ikhlas itu, bahwa semua yang ia peroleh, rezeki yang ia peroleh, kekuatan yang ia dapati pada dirinya itu semuanya dibebaskan, bukan milik dia. Semuanya itu tabari, ya, melepaskan diri dari apa? Dari hauli, minal hauli wal quwati, dari daya dan kekuatan. Semuanya itu adalah daya dan kekuatan Allah juga. Karena layatimu tidak akan sempurna apa ikhlas. Illa kecuali, ya, ikhlas itu akan sempurna dengan cara asidqul mu'abbar anhu bitabari. Kecuali seseorang itu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur untuk mengungkapkan akan bahwa semua itu adalah bukan hasilnya dia. Daya dan kekuatan itu bukan milik dia. Itu baru sempurna. Ya, baru sempurna yang namanya ikhlas. Wa in soha, sekalipun bolehlah, sahlah. Ya, orang walaupun tidak sampai pada tingkatan tabari. Tabari itu tadi sampai pada tingkatan yaitu saripati ikhlas, ya. Dunahu tanpa adanya tabari. Wa in soha, sekalipun itu sah, dunahu tanpa at-tabari minal hauli wal quwati. Idzil ikhlas, karena sejatinya ikhlas. Idzil ikhlas, karena al ikhlasu adapun ikhlas. Ikhlas itu adalah nafyur riya'i, menafikan atau meniadakan pamer, meniadakan akan memperlihatkan amalnya kepada manusia. Prei itu tidak ada, itu dinafikan, ditiadakan itu kalau orang ikhlas. Serta wasyirkil khofi, serta meniadakan syirik khofi. Ya, syirik khofi itu adalah mensekutukan dengan cara rahasia. Jadi di balik hatinya bahwa ibadahnya itu punya kepentingan dalam hatinya, pengen dapat pujian, pengen dapat tempat di hati masyarakat, ya, itu namanya selama ibadah itu niatnya masih pengen dipuji, pengen dilulukan orang, itu kategori masih belum ikhlas. Itu namanya syirkul khofi. Dari sisi penampilan dia pamer, dari sisi penampilan zahirnya itu namanya riya, penampilan itu. Dari sisi batin dia ternyata melakukan syirkul khofi. Maka itu harus dihilangkan semua kalau ingin menjadi orang yang ikhlas. Wasiruhu, maka adapun rahasianya, ya, rahasianya apa itu? Ikhlas di tingkatan nafyur raf, di tingkatan yaitu syirkul khofi, ya. Rahasia ikhlas dari syirkul khofi itu, ya, ikhlas itu terbebas dari syirik khofi itu artinya nafyul ujubi, meniadakan bangga diri. Jadi di dalam dirinya tidak ada merasa itu aku yang paling hebat, aku yang paling alim, ini aku yang paling khusyuk. Itu tidak ada. Jadi di tingkatan syirkul khofi itu seseorang itu bisa, ya, bisa untuk apa? Menafikan, meniadakan keikhlasan di dalam hatinya, itu bisa membuang yaitu rasa ujub. Wa mulahadhatin nafsi, dan perhatian manusia, ingin mendapat perhatian manusia. Warya'u, maka adapun riya itu qadihatun, mencederai visi hatil amali, akan kesahan, keabsahan
amal ibadah. Begitu juga wal ujubu, adapun ujub itu qadhihun bisa melukai atau menjadikan cacat fi kamali di dalam kesempurnaan ibadah. Fakot begitulah, begitu saja. Qultu saya katakan al amalu maka adapun amal ibadah zahir kulluha adapun seluruh daripada amal-amal itu asbahun sebuah penampilan wadak wa ajzadun dan penampilan jasad. Jadi amal itu adalah penampilan daripada jasad, penampilan zahir. Wa arwahuha maka adapun ruh daripada amal itu wujudul ikhlasi, adanya keikhlasan fiha di dalam amal-amal zahir tadi. Fakama sebagaimana la qiyama tidak akan bisa berdiri tegak lil asbahi bagi sesuatu yang berpenampilan. Asbah itu panggung lah. Panggung itu tidak akan pernah berdiri tegak. Jasad itu tidak pernah, badan itu tidak pernah berdiri tegak illa bil arwahi, kecuali akan berdiri tegak bil arwahi karena adanya ruh-ruh yang melekat pada asbah, pada panggung jasad itu tadi, pada jasad. Wa illa, dan jika tidak ada ruh jasad itu, kalau tidak ada ruhnya, kanat maka ada apa, yaitu asbah, ada itu maitatan seperti bangkai sakitotan yang telah putus dari apa? Telah putus dari ruhnya. Itu namanya bangkai sudah. Kadzalika seperti itu jugalah. Kadzalika seperti itu. La qiyama tidak akan bisa berdiri tegak lil a'malil badaniyati, bagi ibadah-ibadah badaniyah, wal qalbiyati, dan ibadah-ibadah yang bersifat qalbiyah, illa biwujudil ikhlasi, kecuali dengan adanya keikhlasan fiha di dalam, yaitu amal badan maupun amal qalbiyah. Wa illa, kalau tidak, kanat maka ada apa ibadah-ibadah tadi, ya, ibadah yang tidak ada keikhlasan tadi, amal ibadah badaniyah, amal ibadah qalbiyah, kalau tidak ada ikhlasnya, kanat maka akan ada apa ibadah badaniyah dan qalbiyah yang tidak ada ikhlasnya itu, ada suwaron, hanya sebuah gambar atau foto-foto imatan yang berdiri tegak. Ya, akhirnya seperti foto-foto begitu, seperti gambar-gambar. Bagaimana gambar itu? Gambar yang tidak bergerak, diem begitu saja. Ya seperti gambar, tidak ada maknanya apa-apa. Wa asbahan, dan seperti panggung khawiyatan yang roboh. Seperti panggung yang roboh. Coba, panggung itu adalah tempat untuk penampilan, kan? Dan setiap panggung itu pasti berdiri tegak. Ya. Maka tidak ada artinya sebuah panggung kalau tidak berdiri tegak. Lah, berdiri tegaknya itu adalah ruh daripada panggung. Maka sama dengan ibadah begitu juga, bahwa ibadah itu akan diterima kecuali bila ada ikhlas. Kalau tidak, ya hanya tampilan seperti gambar gitu, seperti orang olahraga di dalam sholat itu ya, seperti orang olahraga di dalam sholat. Begitu juga kalau panggung itu ambruk la ibrotah, maka tidak ada artinya apa-apa biar dengan asbah dengan panggung itu. Qala dawu Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak diperintah mereka semua orang itu illa kecuali liya'budu, agar supaya menyembah mereka Allah, kepada Allah, mukhlisina, dengan cara ikhlas ibadahnya lahu kepada Allah. Jadi tentu inilah ibadah-ibadah orang yang ikhlas lah yang hanya diterima oleh Allah. Wa qala, dan dawu Allah Ta'ala fa'budillaha mukhlishon lahuddin, fa'budillah, maka sembahlah kamu Allah, kepada Allah, mukhlishon, dengan cara ikhlas lahu kepada Allah, ad-dina, akan agama. Jadi sekali lagi ini menjadi perintah Allah, orang melakukan keikhlasan di dalam ibadah itu. Jadi menjadi rukun juga ini untuk diterimanya ibadah itu, agar diterima di sisi Allah. Wa qala, dan dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakian hale menceritakan anillahi ta'ala, dari
Allah Ta'ala. Artinya bahwa riwayat ini, ya hadis ini namanya hadis qudsi karena sumbernya dari Allah. Wa yaqulu dawu siapa Allah, katanya Rasulullah. Tapi yang meriwayatkan Nabi. Tapi ini dari apa, sumbernya dari Allah, itu namanya hadis qudsi. Jadi bukan berasal dari Nabi, tapi Nabi yang meriwayatkan. Bagaimana katanya Allah melalui dawuhnya Nabi, ana agnas syurakai anis syirki. Ana adapun aku itu agnas syurakai, tidak butuh ya sekutu-sekutu, yaitu sekutu-sekutu, orang-orang kerjasama, orang-orang yang bekerja sama anis syirki, dari berbuat syirik. Aku nggak butuh ya kepada sekutu-sekutu, segerombolan-gerombolan dari orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Saya enggak, aku enggak butuh itu. Terus siapa yang dimaksudkan syuraka anisyirki? Man, yaitu orang amila, yang melakukan amalan sebuah amalia ibadah, asroka, yang menyertakan siapa man fihi, di dalam amilah, di dalam ibadah, ma'i, bersama aku, wairi, mengikutkan selain aku. Taraktuhu, maka aku tinggalkan hu akan man, wa syirkahu, dan bersama, yaitu apa namanya, dengan temannya man. Temannya itu artinya siapa yang dimaui dari seseorang yang beribadah. Tujuannya kepada siapa? Kalau tujuannya pengen dilem oleh pimpinannya, ya itulah yang namanya syirkahu, itu temannya itu. Maka tidak akan pernah aku terima ibadahnya. Taroktu itu maknanya aku tinggalkan, tidak akan pernah aku terima. Taroktu itu aku tinggalkan, tidak aku terima ibadah orang-orang yang disertai dengan apa? Syirik. Wa qala, dan dawuh siapa Rasulullah sallam, akhwafu ma akhafu, yang paling akhwafu ma, paling takut, yang aku takutkan. Akhwafu ma akhafu, yang aku takutkan ala ummati, kepada umatku, terhadap umatku, itu asyirkul khafi, adalah syirik khafi. Syirik khafi itu tadi, jadi sebuah ibadah yang niat dan tujuannya itu ingin mendapatkan pujian dari hamba, tidak karena Allah. Itu namanya syirkul khafi, dan itu memang bersembunyi, menyertakan, ya asyirkul khafi itu menyertakan ibadah dengan sesuatu yang selain Allah dengan cara yang samar, adanya di dalam hati, agak sulit dideteksi. Kalau riya itu adalah ibadah yang dipamerkan, yang diperlihatkan secara indrawi. Tetapi kalau syirkul khafi itu memang tidak tampak, yang tahu hanya dia dengan Allah, yang tahu hanya Allah. Kenapa? Karena sumber syirkul khafi itu ada di dalam hati. Wa adapun syirkul khafi adalah riya, ya pamer. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis yang lain, ittaqu, takutlah atau jagalah hadza syirkal khafi, akan syirik khafi ini. Fa innahu, maka sesungguhnya syirkul khafi, syirik yang samar itu, ya tubuh merayap, dabiban namli, seperti merayapnya yaitu semut. Coba bayangkan kalau dibiarkan itu akan merayap kemana-mana kan, seperti semut itu. Ya seperti itu, akan terus berjalan. Dan dia akan merusak kepada ibadah-ibadah yang lain. Maka itu hati-hati dengan syirkul khafi. Ya, pengen di alam, tapi pengennya itu ada di hati, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kila ditanya, Rasul ditanya, wa ma syirkul khafi, wa ma, dan itu apa asyirkul khafi, adapun syirik khafi. Qala, maka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ariyau, yaitu riya. Apa yang dimaksudkan litulil ahdi bil makna, dalam arti litulil ahdi bihi, yaitu agar supaya, litulil ahdi, agar supaya bahwa setiap ibadahnya itu dilihat, ya dilihat akan makhluk, perkataannya diperhatikan akan makhluk, dia puji akan makhluk. Itu yang disebut dengan syirkul khafi. Wa fi hadisin, dan di dalam hadis musalsalun yang dikaitkan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sunya Nabi suila, pernah ditanya siapa Nabi, anil ikhlasi, tentang mana ikhlas. Faqala, maka dawuh siapa Nabi, hatta as'alu, sehingga aku bertanya Jibril kepada Jibril.
Nabi pernah ditanya oleh sahabat makna ikhlas. Beliau tidak bisa menjawab. Katanya beliau, sampai aku tanya kepada Jibril. Falamma sa'alahu, maka ketika bertanya, ya, siapa Jibril hu kepada Allah, qala maka dawu siapa Allah. Jadi pertanyaan itu musalsal itu ya, sampai kepada Allah, nyambung dari Nabi sampai kepada Allah. Hadis ini memang musalsal, terus berkaitan, berantai sampai kepada Allah, sumber yang bisa menjawab apa yang disebut dengan ikhlas. Katanya Allah, ya, falamma sa'alahu. Nah ini, falamma sa'alahu, maka ketika bertanya siapa Jibril hu kepada Allah, qala jawab, hatta as'alu. Nah ini, falamma sa'alahu, saya ulang, falamma sa'alahu, dan ketika bertanya Nabi hu kepada Jibril, qala maka jawab Jibril, hatta as'alu, sehingga aku bertanya juga Rabbal Izzati kepada Tuhan yang Maha Mulia. Aku juga tidak bisa menjawab ini, kata Jibril. Falamma sa'alahu, maka ketika bertanya Jibril hu kepada Allah, qala dawu Allah lahu kepada Jibril, artinya menjawab, oh gini loh Jibril, yang dinamakan ikhlas itu adalah huwa sirrun min asrori. Huwa, adapun ikhlas itu sirrun, rahasia, min asrori, dari rahasia-rahasiaku. Auda ayudi udiuhu, atau bisa saya baca wadiuhu, bisa auda udiuhu bisa, atau wadiuhu. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah rahasia dari rahasiaku, wadiuhu yang aku letakkan, ya, hu akan rahasia itu, kolbaman kepada atau ke dalam hatinya orang ahbab itu yang cinta siapa aku, katanya Allah, min ibadi, dari hamba. Layat lau alaihi, yang tidak bisa melihat alaihi atas kolbun, atau kepada ikhlas, atau kepada sir siapa malakun, malaikat, fayaktubau, sehingga menulis siapa malaikat hu akan, yaitu sir atau ikhlas. Wala syaitanu, dan tidak pula akan bisa melihat syaitan, fayufsidahu, sehingga merusak siapa syaitan hu akan, yaitu sirrun min asrori tadi, rahasia dari rahasia. Artinya ketika Allah ditanya tentang ikhlas, beliau mengatakan ikhlas itu rahasia dari rahasiaku. Yang mana rahasia dari rahasiaku itu aku letakkan, aku simpan ke dalam hatinya orang yang aku cintai dari hambaku. Jadi tidak ada satupun yang tahu, sampai malaikat pun tidak tahu. Dan kalau tahu malaikat itu, maka akan menulisnya. Begitu juga setan tidak akan pernah tahu. Kalau tahu setan itu, dia akan berusaha untuk merusaknya. Jadi itu rahasianya Allah, Masya Allah. Jadi bersyukurlah orang-orang yang diberi kemampuan menjadi orang ikhlas itu, karena telah diletakkan, ya, telah diberikan oleh Allah, telah diletakkan sesuatu yang menjadi apa, rahasianya Allah. Jadi orang yang diberi keikhlasan itu sama dengan orang yang menyimpan rahasia-rahasia Allah. Sampai malaikat pun tidak tahu, setan pun tidak tahu. Masya Allah, luar biasa. Qala dawu siapa ba'dum, sebagian ulama ahli sufi, huwa adapun ikhlas itu maqamul ihsani, menjadi makomnya ihsan. Apa ihsan? Antak budallah, antak buddha, engkau menyembah Allah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihat hu akan Allah. Itu yang namanya ihsan. Jadi ikhlas itu masuk kepada makom ihsan. Kenapa? Memang ibadahnya tidak ada lain. Seperti orang beribadah waktu sholat, itulah orang yang ikhlas itu. Jadi mata hatinya dan mata zahir dan mata hatinya itu hanya semuanya diperuntukkan kepada Allah. Hanya yang tampak itu adalah Allah. Ketika beribadah, kita bersedekah, apapun. Wal ikhlasu, maka adapun ikhlas itu ala salah si darajatin, ada 3 tingkatan. Pertama darajatil awami, derajat ikhlasnya orang awam, wal khawasi, dan orang khawas, orang khusus. Yang ketiga wa khawasil khawasi, dan khususnya khusus. Fa ikhlasul awami, maka adapun ikhlasnya orang awam itu parameternya sampai di mana? Ini Wa adapun ikhlasnya orang awam itu ikhrajul khalqi, mengeluarkan makhluk min muamalatil haqqi, ketika beribadah bersama Allah.
Jadi ketika beribadah dengan Allah, ketika sholat, ya, ketika bersedekah kepada seseorang, sedekah kepada seseorang itu dikeluarkan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan kepada makhluk itu dikeluarkan semua. Hanya melulu dikhususkan kepada Allah. Sekalipun ma'atolabil huduti, sekalipun disertai mencari bagian ad-dunyawiyati, yaitu yang bersifat dunia, wal ukhrawiyati, dan yang bersifat ukhrawi. Sekalipun nanti bahwa dibalik keikhlasannya ibadah itu bagi orang yang awam, di tingkatan awam itu satu misal sedekah, ya, dia sedekah karena Allah, tapi dia punya kepentingan secara duniawi sesuai dengan hadis Nabi, as-shadaqah tadfaul bala, ya, as-shadaqah tajlibur rizqa, ya, bahwa sedekah itu akan menolak bala, menghindari bencana, dan akan menarik rezeki. Itu juga bagian daripada tujuannya, disertai dengan itu tidak apa-apa pada tingkatan orang-orang yang awam. Atau wal ukhrawiyah, atau yang bersifat ukhrawi. Ukhrawi itu begini, jadi kahifdil badani wal mali wasiati rizki wal kusuri wal khuri. Kalau yang bersifat ukhrawi itu seperti terpeliharanya badan, wal mali, ini di dunia masih wasiati rezeki dan luasnya rezeki. Jadi dipelihara harta bendanya tidak sampai dicuri orang, terpelihara badannya diberikan kesehatan terus oleh Allah, ya, dan diberikan keselamatan, kesehatan badannya, wal mali, dan harta bendanya juga begitu terus berkembang, ya, berkembang menjadi banyak, dan tidak hanya banyak tapi juga barokah. Tujuan kepentingan itu wasiati rezeki dan luasnya rezeki, wal kusuri wal khuri, dan ingin mendapatkan yaitu nanti tempat tinggal di surga, wal khuri, dan midadari. Ini kepentingan akhirat. Sekalipun itu menjadi kepentingannya pada tingkatan orang awam itu ini tidak ada persoalan. Jadi parameternya itu yang penting pada saat ibadah dia keluarkan tujuan-tujuan kepentingan manusia, itu dia keluarkan. Dia jauhkan kepentingan-kepentingan tujuan untuk pangkat, untuk dunia, hanya ingin mendapat pujian orang, itu dikeluarkan semuanya, hanya beribadah kepada Allah. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang dia inginkan. Satu misal itu tadi, ingin sehat, enggak masalah, ingin dijauhkan dari sakit, bala. Nah, itu tingkatannya orang awam, ibadahnya orang awam, ikhlasnya orang awam. Wa ikhlasul khawas, sedangkan ikhlasnya nomor 2, ikhlasul khawasi, ikhlasnya orang-orang yang khusus. Apa itu? Thalabul hududil ukhrawiyah, ini mencari bagian yang bersifat ukhrawiyah, duna dunyawiyati, bukan yang bersifat dunia. Artinya bahwa ibadahnya itu karena Allah. Ya, nomor 2 itu memang tujuannya itu nyembah itu karena Allah, sedekah karena Allah. Tapi di balik itu dia punya kepentingan secara ukhrawi. Apa itu? Pengen masuk surga, pengen dijauhkan dari neraka, pengen selamat nanti ya di akhirat. Itu namanya thalabul hududi. Itu ikhlasnya orang puas. Tapi untuk kepentingan dunia, pengen rezeki enggak, pengen badannya sehat enggak, pokoknya itu yang hal-hal yang bersifat duniawi itu enggak. Pengen naik pangkatnya juga tidak, ibadahnya sudah tidak untuk kepentingan duniawi, hanya pengen nanti masuk surga, dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari siksa kubur, macam-macam. Itu pada tingkatan ikhlasul khawas. Wa ikhlasul khawasil khawas, ini pada tingkatan ikhlasnya khusus orang-orang yang istimewa. Bagaimana tingkatan ikhlasnya? Adalah ikhrajul hududi bulgiliyati, mengeluarkan adalah kepentingan secara bilkuliyati, secara menyeluruh, secara kafah. Jadi ibadahnya dia itu hanya kepada Allah saja, tidak punya keinginan ini dan itu. Ibadahnya tidak karena pengen nanti biar dijauhkan, diberikan rezeki banyak, diberikan kesehatan, tidak minta itu. Juga tidak takut nanti dimasukkan neraka, dan dia tidak pengen karena naik surga, tidak, pada tingkatan ini tidak punya kepentingan apapun ibadahnya,
Apa cuma fa ibadatuhum, maka adapun ibadahnya khawasul khawas itu tahqiqus sufiyati, tahqiqul ubudiyati sebagai bukti kehambaannya. Ingin membuktikan kehambaannya saja. Ingin tahqiq untuk menyatakan bahwa dirinya itu hamba. Ingin menyatakan itu aja. Ingin menyatakan, ingin membuktikan akan kehambaannya kepada Allah. Wal qiyamu, serta melaksanakan biwadhaifir rububiyati, akan tugas-tugas yang bersifat ketuhanan. Itu aja tugas ada yang dicari, ya, hanya pengen ya diakui sebagai hamba Allah, itu saja. Au mahabbatan, itu tiba-tiba dibaca au mahabbatan, ya. Au mahabbatan, atau karena mahabbah. Jadi tujuan ibadahnya itu karena mahabbah. Atau yang paling enak dibaca begini, fa ibadatuhum, maka adapun ibadahnya khawasul khawas tahqiqul ubudiyati sebagai bukti kehambaannya, ingin menunjukkan bukti kehambaannya. Wal qiyamah, dan melaksanakan, mendirikan biwadhaifir rububiyati, akan tugas-tugas ketuhanan. Au mahabbatan, atau karena mahabbah, cinta kepada Allah, wa syauqan, dan rindu ingin ketemu ila ru'yatihi, untuk bisa melihat Allah. Hanya itu tujuan ibadahnya. Ini di tingkatan ikhlasnya orang khawasul khawas. Kama qala, sebagaimana dawuh sahabat Ibnul Farid, yaitu Syekh Ibnul Farid dalam sebuah syair, laisa su'li minal jinani naima ghaira anni uhibbuha la araka. Laisa su'li, tiada permintaanku dari ibadahku itu minal jinani, untuk mendapatkan dari surga, naiman, yaitu tempat nikmat, surga yang nikmat. Aku tidak meminta dari ibadahku itu surga sebagai tempat untuk menikmati, itu bukan itu. Saya tidak minta kenikmatan di surga. Ghaira anni, kecuali anni, sesungguhnya aku itu uhibbuha, pengen aku akan surga itu, masuk surga itu, la aroka, kerana atau agar supaya aku bisa melihat engkau ya Allah. Jadi Masya Allah, jadi surga itu hanya wasilah, bukan tujuan dia ibadahnya itu untuk masuk surga, bukan seperti kita pada tingkatan orang-orang seperti kita itu kan pengen naik surga, ibadahnya pengen ditukar, ya, ditukar hadiah berupa surga, takut karena neraka, takut punishment, ya. Itu pada tingkatan seperti kita lah. Orang-orang yang pada tingkatan khawasul khawas itu, surga itu sebagai perantara, sebagai alat untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akhar, dan dawuh ulama yang lain, kulluhum ya'buduna min khaufin narin wa yasirruna najata haddun jazila wa yarawna, ya, au bi ayyaskunul jinana fayadahu fi riyadin wa yashrabu salsabila laisa li fil jinani wan nari ra'yun ana la abtaghi bi hubbi badila. Kulluhum, adapun keseluruhan manusia itu ya'buduna, menyembah siapa? Kulluhum min khaufin narin, karena takut neraka. Kebanyakan orang itu ibadahnya menyembah Allah itu karena takut neraka. Ya. Wa yasiruna, dan merasa senang mereka an-najata, selamat, haddon, menjadi bagian jazilan yang banyak. Bi ayyaskunu, au artinya au atau bi ayyaskunu, dengan mereka itu bisa tinggal al-jinana, di surga. Fayadhaku, dan kemudian mereka berada di pinggiran firyadin, di dalam taman-taman surga. Itu keinginan mereka. Wa yashrabu, dan mereka bisa minum salsabila, arak-arak, arak atau tuak-tuak, sebagai minuman orang-orang nanti di surga. Pengen itu aja. Tetapi laisali, tiada bagiku, fil jinani wan nari ra'yun,
pada surga dan neraka ro'yun itu tujuan atau pandanganku. Kalau aku ibadahku itu pandanganku, tujuanku bukan karena surga dan neraka. Bukan karena pengen masuk surga dan takut neraka, tidak. Ana la abtaghi, ana adapun saya la abtaghi, tidak mencari bihubbi, dengan cintaku itu badilan gantinya. Aku enggak karena itu enggak. Tetapi saya itu ingin ketemu Allah. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki yang dimaksudkan. Qala dawu siapa Syekh Abu Thalib radhiyallahu anhu, al-ikhlasu adapun ikhlas indal mukhlisina, menurut orang-orang yang ikhlas di tingkatan mukhlisin, maksudnya ikhlas menurut orang-orang mukhlisin itu apa definisinya? Yaitu ikhrajul khalqi, mengeluarkan makhluk. Di dalam hatinya itu tidak ada tujuan kepada makhluk, dikeluarkan semua kepentingan-kepentingan, tidak ada. Mim muamalatil haqqi, dari beribadah muamalah, ketika bermuamalah dengan Allah itu tidak ada, dikeluarkan. Tidak ada kepentingan ini dan itu, tidak ingin mendapatkan reputasi, tidak ingin dipuji dari ibadahnya itu ketika dia sedang bermuamalah dengan Allah. Itu ibadahnya orang yang mukhlisin, ikhlasnya orang mukhlisin. Wa awalul khalqi, adapun pertama makhluk itu an-nafsu, nafsu. Wal ikhlasu, maka adapun ikhlas indal muhibbina, menurut orang-orang yang muhibbin, orang yang pada tingkatan sudah cinta kepada Allah, allai ya'malu, yaitu tiada melakukan siapa muhibbin amalan pada suatu amaliyah ibadah li ajli nafsi, karena nafsu. Jadi orang muhibbin itu, ikhlasnya orang muhibbin adalah dia tidak beribadah atau tidak beramal ibadah karena nafsu. Tidak ada itu. Wa illa, kalau tidak, dakhala akan masuk alaiha, atas nafsu, apa mutola'atul iwadi, melihat ganti. Awil mailu, atau ada kecondongan ila haddin nafsi, untuk memperoleh bagiannya nafsu. Sebab kalau tidak seperti itu, maka dia akan masuk kerana di mana ibadahnya itu ingin mutola'atul iwad, ingin memutola'ah, ingin melihat gantinya apa sih yang mau digantikan oleh Allah kepadaku, atau ada kecondongan untuk mencari bagian nafsu. Sehingga orang muhibbin itu mereka tidak pernah beribadah dari ibadahnya itu untuk kepentingan nafsu. Wal ikhlasu, maka adapun ikhlas indal muwahhidina, menurut orang-orang yang ahli tauhid, itu khurujul khalqi, mengeluarkan kepentingan-kepentingan makhluk, minan nadhari, dari melihat ilaihim, kepada muwahhidin, fil afali, di dalam afal, di dalam ibadah-ibadah yang bersifat afal. Wa admus sukuni, dan tiada tenang. Wal istirahati, dan mencari enak, ilaihim, karena dilihat mereka, fil ahwali, dalam beberapa sikap-sikap perilaku batiniah. Jadi batinnya itu bukan mencari ketenangan, mencari tempat seneng ketika dilihat orang, tidak, dikeluarkan semuanya, tidak mau dilihat oleh makhluk. Itu dilihat ada pada tingkatan, yaitu ikhlasnya orang muwahhidin. Waqala, dan dawuh ba'dul masyayikh, sebagian para kiai-kiai, sahih, amalkanlah, benari, perbaikilah amalaka, akan amalmu, bil ikhlasi, dengan cara ikhlas. Wasahih, dan benarkan ikhlasoka, akan ikhlasmu, perbaiki ikhlasmu. Yang pertama, perbaiki amalmu dengan ikhlas. Yang kedua, perbaiki ikhlasmu bitabari, dengan cara melepaskan minal hauli, dari pengakuan kuat, dari daya wal kuwati, dan kekuatan. Bebaskan bahwa yang beribadah, yang beramal ibadah itu sungguhnya bukan kamu, bukan kekuatan, bukan dayamu. Itu kalau bisa perbaiki keikhlasanmu itu dengan cara itu. Jadi amal pertama ikhlas. Ketika sudah ikhlas, maka perbaiki ikhlasmu itu dengan cara tabari, melepaskan keyakinan bahwa semua daya kekuatan itu dari diri, itu dilepaskan. Tapi mau mengatakan, mengikrarkan bahwa semua itu berasal dan bersumber dari Allah. Ini terakhir, waqala, dan dawuh syekh ba'dul arifin, sebagian ulama-ulama ahli ma'rifah, la yatahaqqaqu al-ikhlasu, tidak akan pernah terbukti ikhlas. Tidak bisa. Orang itu akan terbukti keikhlasannya hatta yaskutu, sehingga putus min ainin nasi, dari pandangan orang. Sampai seseorang itu
bisa memutuskan dari pandangan orang. Wa yaskutu, dan memutuskan siapa an-nasu, yaitu orang min aini, dari pandangannya. Itu yang disebut dengan ikhlas menurut orang ahli ma'rifah. Walidzalika, oleh karena itu qala dawu akharu, ulama yang lain, kullama sakotta, ketika sakotta kamu terputus min ainil khalqi, dari pengen dilihat makhluk. Ketika kamu ibadah, kok kamu putuskan ingin dipandang makhluk, adzamta, maka engkau menjadi agung fi ainil haqqi, ada di mata Allah, ada di pandangan Allah. Wa kullama adzamta, tapi dan ketika kamu merasa agung fi ainil khalqi, di mata makhluk, sakotta, maka engkau telah terputus min ainil haqqi, dari pandangan Allah. Yakni yang dimaksudkan ma'amula hadatihim wa muraqabatihim, yang disertai dengan pengen diperhatikan makhluk, pengen diliwa muraqabatihim, dan pengen dilihat makhluk, itu yang dimaksudkan. Itu akan putus kan. Jadi ketika kamu bisa memutuskan untuk mencari-cari, ya, bisa memutuskan biar tidak dipandang makhluk, maka kamu akan menjadi agung di sisi Allah. Tapi kalau kamu ibadahmu itu mencari, pengen dilem makhluk, maka akan terputus dari pandangan Allah. Wasami itu, dan aku pernah mendengar syekhona, guru kita, yaqulu dawu, madamal abdu, selama ada siapa al abdu, hamba itu, yurokibu, mencari-cari pandangan, annasa, akan manusia. Kok ada orang ibadah, hamba Allah mencari penilaian kepada manusia. Gimana ibadah saya, bagus apa enggak, enak apa enggak azan saya, gimana ceramah saya, enak apa enggak. Kok ada orang selama seperti itu mencari-cari penilaian orang, wa yahabuhum, dan merasa takut siapa abdhum, kepada orang juga. Enggak enak, saya takut. Kalau selama ada orang model seperti itu, ibadahnya layatahaqqaqu, maka tidak akan benar terbukti kebenarannya apa keikhlasannya keikhlasannya abdun abadan, selama-lamanya. Sebab itu waqala, dan dawu aidon juga, la tajtami'u, tidak pernah berkumpul apa muraqabatul haqqi, pandangan Allah, ma'a muraqabatil khalqi, bersama dengan pandangan makhluk. Tidak akan pernah, ya, akan bisa berkumpul abadan, selama-lama. Jadi la tajtami'u, tidak akan pernah berkumpul apa muraqabatil haqqi, yaitu pandangannya Allah, ma'a muraqabatil khalqi, yang disertai dengan muraqabah dengan makhluk, abadan, selama-lamanya. Karena itu mukhal antashhadahu, engkau menyaksikan, kamu menyaksikan hu, akan Allah, wa tashhadu, dan kamu menyaksikan, wa tashhada, dan kamu menyaksikan ma'ahu, bersama Allah, siwahu, selain Allah. Itu mukhal. Itu mukhal. Kamu loh menyembah kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah, menyaksikan Allah, tapi di situ kamu punya kepentingan. Sedekahnya kamu itu katanya karena Allah, tetapi di balik itu kamu menyertakan ibadah kamu itu ingin mendapatkan apresiasi orang, ya. Dan itu mukhal. Kamu bisa lakukan itu mukhal, ya. Kamu, ya, itu menyaksikan Allah, dan ketika menyaksikan Allah kamu sertai dengan ada sesuatu yang ingin menyaksikan kamu. Itu tuh mukhal. Itu yang disebut dengan jangan pernah kamu mengumpulkan perhatian Allah disertai dengan perhatian makhluk. La tajtami'u, tidak pernah berkumpul apa muraqabatul haqqi, begitu orang itu ibadah karena Allah. Saya kira kalau sudah karena Allah, tidak mungkin makhluk itu dimasukkan, tidak mungkin karena makhluk nanti, tidak mungkin. Tetapi kalau sudah sekalipun gayanya itu seperti karena Allah, tapi di dalam hatinya itu sudah karena makhluk, ya itulah ibadah kamu ya karena makhluk. Karena tidak akan pernah berkumpul, yaitu ya apa? Muraqabatul haq. Muraqabatul haq itu tidak mungkin berkumpul dengan muraqabatul khalqi. Itu tidak mungkin. Sama ketika kamu ibadah, itu mukhal. Kamu bisa menyaksikan Allah, ya katanya ya. Dan
pada saat menyaksikan Allah disertai ada sesuatu yang selain Allah. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Ngat itu walhasil yang jelas la yumkinu, tidak akan pernah mungkin apa al-khuruju, keluar minan nafsi, dari nafsu. Maka itu manusia tidak pernah keluar dari yang namanya nafsu, akan selalu dikungkung oleh nafsu, akan selalu dicengkram oleh nafsu. Wa tahallu, sudah tidak mungkin juga selamat, tidak pernah bebas seseorang itu min daqaiqir riyai, dari rahasia, dari lembut-lembutnya, dari halusnya sifat riya itu, min ghairi syaikhin, kalau tanpa guru, abadan, selama-lamanya. Makanya itu untuk mengeluarkan nafsu itu juga ada gurunya. Biar selamat dari riya itu juga ada gurunya. Enggak mungkin kita akan bisa berangkat sendiri untuk bisa mengeluarkan nafsu dari hati kita itu. Juga tidak akan pernah kita bisa selamat dari riya itu kalau kita tanpa berguru. Artinya tanpa mengaji, tanpa mutolaah, tidak mungkin. Maka dengan ngaji, dengan ilmu itu, orang itu akan diberikan kesadaran. Bagaimana mudorotnya orang ketika riya, itu dijelaskan kan di dalam ilmu, dalam kajian-kajian ilmu dijelaskan. Nah, ketika dia hadirkan ilmu betapa bahayanya orang riya, dia pasti akan menghindar dari riya dan akan memilih dengan cara yang ikhlas. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kajian, yaitu kitab Iqatul Imam, yaitu pada kata mutiara yang ke-10, dan insyaallah kita akan lanjutkan yaitu kata mutiara yang ke-11 dari kajian ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.